dengan Tuhan gitu loh. Ini nafas-nafas naga nih. Iya, Naga dari sorga udah bangun. Gurunda, langsung disambut aja Gurunda. Pertanyaannya sudah jelas. Silakan. Iya. Nah, Iya. Kita halo, pakai Bang logikanya Suma. dulu. How Iya, are halo, you? halo Bang. Halo, ayo. I'm fine, thank you. Jadi Mantap. kita pakai logika. Saya mendengarkan Anda menggunakan logika. Sebelum ada mata diciptakan, sebelum ada perasaan diciptakan, sebelum ada kuping diciptakan oleh Sang Tuhan, siapa yang bisa mengatakan Tuhan itu ada? Sebelum ada kuping, sebelum ada mata, sebelum ada mulut, nggak ada. Ya, ada ya itu paling malaikat. Nggak ada. Jangan malaikat pun tak ada. Tak ada. Oh, malaikat nggak ada. Siapa yang bisa mengatakan Tuhan itu ada? Dia mau mengatakan kepada siapa kalau tidak ada yang bisa dia katakan? Nah, pada posisi keadaan itu, apakah Tuhan itu ada? Pada posisi keadaan itu, apakah Tuhan itu ada? Siapa juga yang tahu? Enggak. Belum ada kuping. Belum ada kuping, belum ada mata, belum ada alam semesta ini. Tuhan itu sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Sudah ada. Tulis. Saya tepuk tangan untuk itu ya. Sudah ada Tuhan itu. Kenapa ada. dia ada sementara belum ada manusia yang melihatnya? Nah, kenapa dia ada setelah sementara setelah tidak ada manusia yang melihatnya? Karena kalau manusia belum ada yang menuliskan tentang dia. Tapi Belum Tuhan sudah ada. Bentar. Belum ada yang bertemu dengan dia. Gimana mau dikatakan ada? Tetapi dia sudah ada. Ya belum ada yang memberitahukan, ya nggak tahu. Orang belum tahu apa-apa. Tapi Tuhan itu sudah ada atau tidak ada? Belum ada telinga, belum ada mulut, belum ada yang memberitahukan, bagaimana kita mau tahu? Nah, setelah diciptakan akal, baik yang ada pada saudara maupun ada pada saya, sebelum Tuhan ini menciptakan, apakah Tuhan itu sudah ada? Setelah menciptakan akal, menciptakan manusia lah ya. Ya. Apakah Tuhan itu sudah ada? Ya pasti karena ada manusia, manusia mengatakan Tuhan itu ada. Nah, sebelum ada dia manusia diciptakan, yang mengatakan dan manusia yang sudah bertemu dengan Tuhan itu ada. Nah, itu baru dinyatakan ada. oh berarti pada kesimpulannya Anda nggak percaya Tuhan itu ada? Kalau belum ada manusia, ya, belum ada pikiran, belum ada mulut, mata, nggak ada yang bisa tahu Tuhan itu ada. Siapa mau tahu? Iya, ini saya bukan berbicara mengenai agama atau apa. Saya berbicara mengenai konsep akal ini. Setelah Anda punya akal, menurut akal saudara, sebelum Anda diciptakan, sebelum alam semesta ini diciptakan, apakah yang menciptakan sudah ada lebih dulu? Nah, setelah akalku ada, setelah saya membaca, mencari tahu siapa yang sudah bertemu dengan Tuhan, maka saya bilang, oh, Tuhan itu ada. Dari mana? Dari akal saya yang membaca kitab itu, yang saya percaya. Gitu. Oke. Sekarang dalam pemahaman saudara, siapa manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan? Oh, ada. Ya, siapa? Aku kasih ya. Mungkin saudara-saudara belum pernah membacanya karena nggak tahu kali ya. Atau Kejadian. Nah, ketemu dengan Abraham itu udah berapa kali? Ya, berarti Tuhan itu ada karena pernah bertemu dengan manusia kan? Iya, karena manusia bertemu dengan Tuhan dan menuliskan tentang Tuhan itu. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu ada, tapi tidak ada manusia yang pernah bertemu dengan dia dan menuliskan tentang dia, mereka bertemu dengan Tuhan. Bagaimana saya mau percaya? Baik. Nah, sekarang sebagai manusia nih, Anda meyakini Tuhan itu ada karena Abraham pernah bertemu dengan Tuhan tersebut. Betul. Andai saja Tuhan tidak datang kepada Abraham,
Apakah Anda percaya Tuhan itu ada? Enggak. Enggak percaya? Enggak. Enggak percaya? Iya dong. Oke. Jadi Abraham ini diciptakan oleh siapa? Diadakan oleh siapa? Tuhan, Abraham diciptakan oleh Kok Tuhan? Kok Tuhan? Enggak, Tuhan maksudnya tidak menampakkan diri kepada Abraham. tadi kan Bang Zuma bilang, Enggak, saya bilang, ini andai diadakan saja untuk Tuhan apa? tidak datang kepada Abraham, enggak, tadi salah. Tadi Bang Zuma bilang. jadi yang mengadakan Abraham ini diadakan siapa? untuk siapa? Kan gitu. Gimana? Jadi yang mengadakan Abraham ini siapa? Sekiranya Tuhan tidak menyatakan diri kepada Abraham. Ya Tuhan. Ya, berarti Anda percaya Tuhan itu ada meskipun tak nampak. Oh enggak dong. Lah, Gitu sekiranya Tuhan tidak datang kepada Abraham. Sekiranya dia nggak datang kepada Abraham, ya saya nggak percaya. Nah, sekiranya dia tidak datang kepada Abraham, Anda tidak percaya Tuhan itu ada kan? Enggak. Oke. Abraham bertemu dengan Tuhan, Abraham usia berapa? Waduh nggak tahu saya usia Taruhlah usia 70 tahun. Taruhlah ya. Oke, jadi usia 1 hari Abraham yang tidak kedatangan Tuhan, Tuhan belum ada pada saat itu. Sudah ada. Di mana dia ketemu? Di mana dia ketemu? Kan dia menciptakan manusia. Ya, tadi katanya usianya di usia 70 dia datang Tuhan. Usia pertama 1 hari kan dia Tuhan tidak datang. Kan gini Bang Zuma, itu kan cerita Alkitab. Kenapa saya bilang ada? Karena manusia gini. Karena manusia bertemu dengan Tuhan sebelum Abraham. Anda mengatakan Anda nggak percaya Tuhan itu ada, sekiranya dia tidak datang kepada Abraham. Itu adalah pemikiran yang bonyok. Kenapa? Kenapa? Sabar dulu. Abraham bertemu dengan Tuhan, taruhlah di usia 70 tahun. Berarti usia 1 tahun dia tidak pernah kedatangan Tuhan. Lalu siapa yang mengadakan Abraham di usia 1 tahun itu? Oke, sudah? Sudah. Ini saudara. Kenapa saya percaya kepada Tuhan dan saya percaya dia ada? Kenapa? Karena ada yang bertemu dengan dia. Iya, kenapa Anda percaya? Makanya muncul pertanyaan. Pada saat Abraham usia 1 tahun, belum ada Tuhan datang kepadanya, siapa yang menciptakan Abraham? Sekarang Zuma Tuhannya ada nggak? Ada. Nah, pernah siapa manusia yang pernah bertemu dengan Tuhan Zuma? Alam semesta ini buktinya. Alam semesta. Lalu pola kita Bung, pola kita memandang Tuhan itu beda. Pola kita, oke. Saya tanya kepada saudara. Tolong. Jawab pertanyaan saya. Anda kan tertawa nih. Sekarang saya bacakan dalil. Di dalam kitab saudara 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Dia yang dimaksud di sini siapa? Tuhan. Maksudnya apa ini? Tuhan. Dia tidak pernah dilihat oleh manusia. Dia tidak pernah dilihat oleh manusia. Sabar. Dia tidak pernah dilihat oleh manusia. Siapa bilang tidak pernah lihat? Makanya kalau baca Alkitab itu, dari dulu aku kasih tahu. Udahlah kau bonyok dalil. Dalilnya begitu. Iya, dalilnya mengatakan begitu. Dalilnya doang, mana tahu. Perikopnya. Dulu kok begini aja nih Bang Zuma ini. Dalilnya mengatakan begitu. Sekarang buktikan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu siapa? Itu siapa? Apa dulu? Tahu ceritanya dulu kenapa ada hal itu siapa yang tidak terhampiri dan tidak pernah dilihat oleh manusia? Itu siapa? Jadi gini, aku jelaskan, boleh? Enggak, boleh? Ini dulu, jawab dulu. Monyet.
Boleh. Monyet, udah kau ke neraka aja, kau ke neraka. Jangan kau di sini, kau nggak cocok di sini. Anak asuh, kau turun. Monyet. Islam tidak memahami konsep pagan. Tuhan harus berkelamin, punya anus, punya puting, punya ginjal. Itu agama pagan. Islam sama dengan ajaran para nabi termasuk Yesus. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Ajrun kabir. Maaf. Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan pahala yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Itu kata Quran. Tuhan itu tidak bisa dilihat, Tuhan itu maha gaib. Al-Quran menjelaskan di ayat yang lain, innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada manusia yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfir birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah hak, benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Di Islam, untuk mengenal Tuhan cukup melihat tanda-tanda yang ada di atas muka bumi ini. Itu disebut iman. Tadi siang saya kasih contoh. Aku simpan pulpen di belakang. Saya mengatakan kepada saudara, apakah Anda percaya bahwa di tangan saya ini ada pulpen? Percaya. Apakah Anda yakin? Yakin. Apakah Anda beriman kepada pulpen? Kepada tangan? Enggak kan? Beda. Jadi kalau orang percaya dengan orang beriman itu berbeda. Makanya dulu di kajian-kajian sebelum ini saya pernah mengatakan orang Kristen itu bukan orang beriman. Di luar Islam bukan orang beriman. Mereka hanya level percaya. Mereka hanya meyakini saja. Orang yang beriman itu orang yang menggunakan akal di dalam meyakini dan mendudukkan iman pada porsi yang sesungguhnya, yaitu percaya alam semesta ini ada yang menciptakan meskipun tak terlihat. Itu orang beriman. Sesuatu yang kita tidak lihat, gaib, kita imani, itu baru pas. Tapi kalau yang terlihat, turun ke bumi, punya biji sakar, punya anus, musim hujan flu, musim kemarau tidak mandi kena panu, dipercaya itu Tuhan, itu bukan iman. Kuclek. Bedakan iman dengan percaya. Jadi di Kristen itu nggak ada iman. Di Kristen itu nggak ada iman. Kata iman itu hanya ada di Islam. Kata iman itu hanya ada di Al-Quran. Di Bible bahasa Yunani itu nggak ada iman. Mulutmu kayak pantai ayam terus ngomong.
Udah stres kau. Coba kau tunjukkan di dalam kitabmu ada nggak kata iman? Nggak ada, itu hanya hasil curian dari Al-Quran. Sekali lagi di Kristen itu nggak ada kata iman. Mereka hanya mencuri kata iman dari Al-Quran. Paham? Hanya mengambil kata iman. Tak ada. Carikan saya kalau ada. Itu hanya terjemahan di Indonesia aja kata iman itu. Nah, mereka mengambil dari Al-Quranul Karim. Jadi orang beriman itu adalah mereka yang tak melihat, tapi mereka meyakini. Mereka yang tak melihat, tapi mereka percaya. Percaya kepada yang tak terlihat, dan diyakini dengan hati, dibenarkan oleh akal, dan kemudian tertulis oleh wahyu. Itulah yang disebut iman. Contoh, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Iman. Apa kata Allah? Hei manusia, kamu tak akan pernah sanggup melihatku. Jangankan melihatku, melihat akalmu kau tak sanggup. Jangankan melihatku, melihat rohmu pun kau tak sanggup. Jangankan melihatku, melihat suaramu pun tak sanggup. Bahkan sekedar untuk melihat bentuk daripada wujud manis itu kamu tak akan pernah bisa lihat. Apalagi aku yang menciptakan kesemua itu. Maka bagaimana caramu bisa menemukan aku? Aku simpan serpihan cahayaku di dalam dirimu berupa akal. Sehingga ketika aku melontarkan kalamku kepadamu, kamu paham betul bahwa orang-orang kafir itu hanya menyembah pantat manusia. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Orang yang berakal akan tahu Tuhan itu ada. Hanya cukup melihat Yesus lahir tanpa ayah. Itu bukti Tuhan ada, menciptakan dia tanpa ayah. Yesus mampu bermukjizat. Itu bukti Tuhan mampu memberikan mujizat kepada ciptaannya makhluk yang bernama Yesus. Itu iman. Haleluya. Kalau ada Tuhan nempel di tembok, itu bukan Tuhan. Itu semacam cicak. Kalau ada Tuhan nempel di tiang listrik, itu bukan Tuhan. Itu selepel kelelawar yang nyangkut kabel listrik. Tapi yang namanya Tuhan pencipta langit dan bumi, kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan pencipta langit dan bumi, kata Yesus, itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Itu kata Yesus. Tapi kalau Kristen penyembah setan, Tuhan itu keluar dari kubur. Kalau dia penyembah setan, Tuhan itu bisa dibunuh. Kalau penyembah setan, Tuhannya bisa ditampar. Kalau penyembah setan, Tuhannya punya nonot, sudah digitu dipotong. Kalau penyembah setan, Tuhannya lapar, kalau enggak makan. Kalau penyembah setan, Tuhannya tidur kalau lagi ngantuk. Kalau penyembah setan, Tuhannya mati kalau kena tombak. Itu penyembah setan. Jadi penyembah setan ini mencari Tuhan mana bisa ketemu. Gak bisa ketemu. Makanya hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Tuhan. Orang yang tidak berakal, Tuhannya sembarangan. Ada orang yang bisa membangkitkan orang mati, dikira Tuhan. Padahal murid-muridnya mengiranya setan, hantu.
dianggapnya Tuhan. Orang-orang yang hidup sesamanya justru menganggapnya hantu, malah dia menganggapnya Tuhan. Lukas 24 nomor 37. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Ternyata manusia-manusia cupu, makhluk-makhluk tak berguna ini, penyembah makhluk kuburan ini justru menganggapnya Tuhan. Nah, di ayat lain, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Di dalam surah Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang beriman, bukan kepada orang yang mengambil kata iman padahal dia enggak beriman. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Itu kata Quran. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah pidaras. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi pencipta langit dan bumi mengatakan, aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini baru Tuhan. Ini baru Tuhan. Ada nih menyembah makhluk yang tidak tahu kapan buah ara, kapan musimnya, kapan tidak musimnya. Apaan tuh? Ini dia berpuasa, lapar, dia mau tahu ini buah ara atau berbuah atau tidak. Didekati pohon ara itu, ternyata pohon ara itu tidak berbuah karena memang bukan musimnya. Dasar bukan Tuhan yang nggak tahu kapan musim buah ara, kapan tidak. Apa yang terjadi? Karena kesal, dikutuknya lah pohon ara itu. Kemudian penyembahnya datang. Apa kata penyembahnya? Aku tak percaya kalau Tuhan tak nampak. Nanti aku percaya kalau Tuhan disunat. Aku tak percaya kalau Tuhan tak nampak. Nanti aku percaya kalau Tuhan itu mati, ditombang, ditampar, diludahin, digantung, dibunuh. Aku tak percaya kalau Tuhan tak nampak. Oh ye, nanti ku percaya kalau Tuhan keluar dari kubur hantu kapang. Itulah orang-orang bahlul, orang dongok yang rugi pencipta langit dan bumi menciptakannya karena tak bermanfaat sama sekali. Lebih baik dia jadi kodok yang hamil 9 bulan. Demikian teman-teman. Lanjut. Rungkat saudara-saudara. Ayo pendeta berubah, naiklah. Aku tak percaya kalau Tuhan tak datang jadi bayi. Aku tak percaya kalau Tuhan tak jalan di atas air. Sungguh tak percaya kalau Tuhan tak digantung. Aku tak percaya kalau Tuhan tak turun pakai kumis.
dia harus turun makan ikan goreng. Baru ku percaya dia beneran Tuhan. Kalau tidak ikan goreng, minimal minum madu, biar ketahuan kalau dia itu Tuhan. Syarat jadi Tuhan, kudu mati dulu. Kalau tidak mati, tak lulus jadi Tuhan. Roma 14 nomornya 9. Tuhan tetangga kita lulus jadi Tuhan. Hidup lalu mati, lalu hidup lagi. Itulah syarat jadi Tuhannya temanku. Aku jadi heran, Tuhan kok sama manusia. Ada yang lucu dari cerita ini. Tuhan butuh baju, Tuhan butuh makan, malah Tuhan butuh tidur. Pak, oh Pak, ku pingin laporan, Tuhan kita telah lahir. Pak, pingin ku laporan, tetangga sebelah sedang berunding dan berencana membunuh sang Tuhan. Pak mau lapor, Pak terima laporanku. Pak ku gelisah kalau laporanku tidak digubris. Pak lapor, kasihan tuannya. Pak pingin lapor, apa hukuman bagi dia yang membunuh Tuhan? Kenapa Allah? Pak ingin lapor, apa hukumannya bagi yang membunuh Tuhan? Kenapa? Pak ingin lapor, apa pasalnya bagi mereka yang membunuh Tuhan? Pak ingin lapor yang membunuh Tuhan kita, apakah dia pahlawan atau dia penjahat? Kalau tidak membunuh, siapa tebus dosa? Dan kalau dia membunuh, lawankah mereka? Bingung, bingung. Aku jawab apa? Bingung, bingung. Tak usah kau bertanya. Bingung di sana, bingung di sini. Cukup jawab saja, imani aja. Misalnya cuma bahas kitab orang. Bingung, pening juga pening. Tuhan kok mati. Bingung, bingung. Tuhan kok mati. Emak, apa ini salah siapa? Hei kamu yang ngaku ganteng, lu juga yang ngaku cantik, ganteng cantik, tapi kok Tuhanmu gitu. Lu yang ngaku cerdas juga pinter, tetapi otak lu kejepit. Adakah masih mau datang besok? Satu
Gimana? ditambah satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Satu ditambah lagi satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Jawab yuk, jawab yuk, jawab yuk. Ayo dong, berapa jawabannya? Jawab yuk, jawab yuk. Satu ditambah satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Satu ditambah satu belum sama dengan ditambah lagi satu. Jawab yuk, jawab yuk, jawab yuk. Berapa jawabannya, Om? Gak bisa sama Edi. Om, berapa jawabannya? Om. Om genit. Berapa jawabannya, Om? Om, aku masih SMA. Jangan diganggu dong. Jawab aja, Om. Berapa jawabannya? Om. Muhammad Filia. Aduh, Om, kok ngomong sendiri sih, Om? Jawabannya berapa, Om? Kok ngamuk? Om. Ini yang bilang Suma. Om. Belum baik-baik. Kontol. Satu, dua, tiga sama dengan satu. Alhamdulillah akhirnya tamat juga lagunya. Masalah generasi. Rungkat ya. Kok saya sendiri di sini ada yang ngomong? Belum. Rungkat ya, rungkat. Kok saya sendiri di sini yang ngomong? Erwin, Iya Erwin. bang, iya bang, gimana bang? Ngomong sama siapa Bang Arif? Ini di samping Gerunda ini kan sudah ada Erwin. Oh, Nggak ada, cuman Siapa? cuman asap yang kulihat. Lo bang, bisa dengar bang? Cek, 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 tes. Halo. Cek. Cek, kayak ada suara. Allahu Akbar. Kabur dia Bang Arif. Merasa diri yang gak ada yang kawanin dia kan. Balik dia ke rumah bapak di langit. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang Arif, mungkin saatnya kita istirahat. Sebelumnya saya umumkan teman-teman yang ada di kota Makassar, ada di kota Goa, yang ada di Kabupaten Maros yang pingin nonton film Doti bareng Bang Suma besok. Besok apa? Ya sebentar ya. Anggaplah besok. Hari Rabu kita sholat maghrib di Mall Panakukang insyaallah. Jadi pukul 18.30 filmnya. Jadi teman-teman sekali lagi yang ingin nonton bareng silakan hadir besok bersama dengan Bang Suma nonton film Doti ya. Oke, saya kira gitu Bang Arif. ya, silakan Gerunda nomor ya. Iya. Besok kita jumpa lagi teman-teman. Tapi saya masih di sini kok. Mana tahu
Kalau tahu masih ada yang ingin dinyanyikan lagu monitor Bang Andi. pengantar tidur. Bang Gores, monitor. Oi, Woi. Oh. Lanjut. siap Bang Libe. Kamu dengarkan saya nyanyi nggak tadi? Dengerin dong. Alhamdulillah, syukurlah. Lanjut. Berarti semua penyakitmu yang ada dalam tubuhmu itu insya Allah Nambah. akan sembuh setelah mendengar. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Amin. Lanjut. Aku juga mau nyanyi. Kalau ada Tuhan di hidung, jangan lupa dikocok dulu. Kalau kamu suka hujat kami, jangan lupa gosok gigi. Jangan lupa gosok pantat. Oh iya, jangan lupa mandi beling. Yo anyway, Ikhwan 3100 ini di penghujung acara, bukanlah break ya, karena kita insya Allah sampai subuh. Jangan lupa untuk hadir di ulang tahun API kedua di Jakarta. Ya, meriahkan dan ramaikan karena nanti seluruh para petarung pejuang terdepan dari API Pusat akan hadir di sana insya Allah. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini karena sebagaimana yang pertama sangat penuh dengan kekeluargaan dan keseruan Ikhwan. Stay tune, oke? Iya, sekalian juga saya klarifikasi di sini ya. Tadi itu Al-KTP syahadat. Kenapa? Saya dari kemarin-kemarin kan diundang, teman-teman kan tahu kemarin. Pada saat kita diskusi, Ustaz Yusuf juga japri saya baru monitor. Dia panggil saya ke komal beliau untuk mensyahadatkan Al-KTP. Kan tidak mesti ada Bang Suma kan ya, teman-teman bisa mensyahadatkan, tidak mesti harus Bang Suma. Nah ternyata setelah mereka syahadatkan Al-KTP, saudara kita itu ya syahadatkan begitu aja, tidak ada pertanggungjawaban. Dalam arti kata mensyahadatkan tapi tidak sanggup memberikan legalitas sertifikat. Ya terpaksa karena beliau butuh sertifikat. Ya jadi teman-teman beberapa unsur yang kemudian minta supaya apologet Islam mensyahadatkan ulang. Saya nggak mungkin memberikan sertifikat kalau tidak ada orang API yang mensyahadatkan beliau. Harus ada orang API yang mensyahadatkan beliau baru kasih sertifikat dari API. Karena itu saksi, itu pertanggungjawabannya berat. Nah sedangkan semalam itu nggak ada kemudian yang mempersyahadatkan di sana. Nah tadi saya disetor KTP beliau, ya akhirnya saya yakin dengan percaya bahwa beliau sudah serius. Nah diundanglah saya mensyahadatkan lagi, tujuannya bukan ini, enggak, itu mensyahadatkan untuk ini, untuk legalitas API saja. Begitu teman-teman. Jadi ini pelajaran bagi teman-teman yang ada di luar sana. Kalau misalnya tidak sanggup memberikan sertifikat, ya serahkan ke komal-komal yang bisa memberikan sertifikat. Kalau API semuanya pada tidak live, kemudian ada Arematea atau ada yang lain, dan teman kita ini butuh sertifikat dari yayasan yang ada di TikTok atau apa gitu ya, ya serahkan kepada komal yang bisa mengeluarkan sertifikat. Karena nanti kesannya ada aura negatifnya gitu loh. Mensyahadatkan tapi tidak bisa memberikan legalitas. Nanti orang berpikir ada apa dengan cinta kan gitu. Nah, mending serahkan kepada yayasan yang membidangi itu. Kalau bukan bidang kita, ya janganlah dilakukan meskipun kita itu
apa gitu ya. Buktinya seperti ini, mensyahadatkan tapi ternyata orangnya yang disyahadatkan keteteran kemana-mana mencari sertifikat. Akhirnya disahadatkan lagi, kan kesannya nggak bagus tuh. Jadi lain kali kalau misalnya ini, apalagi kami sudah rapat 2-3 hari yang lalu ya dek, kita rapat internal. Soheh Gurunda. Terkait dengan tidak boleh sembarangan mensyahadatkan orang tanpa kita bisa pertanggungjawabkan, baik apapun yang nantinya menjadi dukungan dari API, lebih-lebih dari yang bersyahadat gitu. Karena sudah banyak yang memanfaatkan sertifikat mu'allaf ini ya dengan hal-hal yang tidak mengenakan di kita, seperti ya banyak hal lah pokoknya. Saya nggak perlu ceritakan di sini. Kami yang tahu apa yang terjadi di belakang sana. Ya, jadi itu saya syahadatkan tadi, diundang, alhamdulillah. Ya, saya juga terharu karena anaknya antusias benar-benar. Ya, mudah-mudahan beliau istiqomah ya, dan mengajak teman-teman pos ronda beliau juga ikut syahadat, mengikuti jejak beliau. Melalui Komal ini juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik saya, Ustadz Yusuf, yang sudah mensyahadatkan lebih dulu saudara Al-KTP. Cuma lain kali kalau bisa, kalau memang tidak ada daya untuk memberikan sertifikat, serahkan kepada organisasi. Kan bisa silakan ke API, ada Bang Suma yang sedang di koma lain gitu. Supaya tidak dianggap kita ini lagi bersaing. Padahal tidak. Saya dengan Ustaz Yusuf itu di belakang Japri itu rutin. Beliau memberikan informasi ke saya apa perkembangan di luar. Seperti itu teman-teman. Cuman kita menghindari ini, jangan sampai ini kok syahadat lagi, ini syahadat lagi, orang yang sama kok syahadat lagi. Seakan-akan kami nggak suka dengan persyahadatan yang dilakukan. Bukan. API punya punya ADRT, ada anggaran dasar rumah tangga di API itu yang mengatur tentang persyahadatan. Jadi tidak sembarangan. Begitu. Sedangkan kami sudah menjalankan hal yang terkait dengan mu'allaf ini, itu masih ada kebocoran. Apatah lagi kalau kita serampangan gitu ya teman-teman. Itu. Jadi saya anggap teman-teman yang bertanya, ada yang japri ke saya langsung, saya jawab melalui ini biar didengarkan seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Al-KTP syahadat ulang di Bang Suma itu karena beliau ingin sertifikat untuk sebagai legalitas hukum kepada keluarga dan warga setempat di mana beliau berdomisili. Saya kira begitu dari saya teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Dinda Pera Estar. Silakan. Siap Panglima yang kami hormati dan sayangi. Itu Ikhwan ya, klarifikasi dari Gurunda kenapa syahadat. Karena kalau udah ada syahadat kembali, dan terutama itu dengan Gurunda atau anggota API yang lain, artinya itu adalah untuk memenuhi persyaratan, salah satu persyaratan untuk mendapatkan sertifikat sah direstui negara bahwa seseorang tersebut telah masuk Islam secara legal gitu Ikhwan. Oke? Mantap. Tunggu dulu yang mau ngomong. Dan ini ya, milad kedua API itu tanggal 13 September Sabtu 2025 dari Badadur sampai jam 9. Kami mengundang seluruh Indonesia, para penggemar-penggemar API untuk bergabung di sana merayakan kemenangan, karena 2 tahun perjuangan udah banyak penghujat yang tumbang Ikhwan. Gas. Ini ya, untuk yang ingin datang, kalian kami apa tuh? Kalau boleh bisa lawan Bang Edi. Erwin Muslim atau Kristen? Kristen dia. Ini auto juga Kristen dia di atas itu Bang Kores. Iya, iya. Nah, jadi kalian untuk hadir itu tiketnya 100.000 per orang. Dan untuk mendapatkan tiketnya, sertakan bukti transfer ke nomor 0813 3753 4473. Tiketnya cuma 400 ya. Kalau udah lebih dari itu nggak bisa datang, kalian nonton di YouTube aja. Nah, kesana kontaknya, oke? Sip dah, yuk kita lanjut, gas. Kenapa Erwin?
Enggak. Enggak. Maksudnya bingung Yang di aja. atas saja Bang Gores. Ini si RW-nya apa ini? Bentar dulu. Ya udah. Oh ya uduhu. Ya uduhu. Ya. Ya. Halo bro. Hai. Ada pertanyaan? Suaramu aku dikerasin ya udah. Udah keras ini. Emang masih belum ya? Nah, ini udah. Kerasak. Alhamdulillah. Iya. Tadi saya dengar membahas tentang Tuhan di dalam hidung. Gimana? Oh iya. Di Ayub 27:34. Oh. Tentang itu ya. Roh Allah dalam hidungku katanya. Roh Allah kan Tuhan kan ya? Ya iyalah. Iya. Kenapa Tuhan dalam hidung? Oh. Kalau ide ya di dalam kekristenan itu didasari dari Kejadian 2 ayat 7. Di mana di situ tertera bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tebu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Artinya bahwa inti dari kehidupan manusia itu lewat hidung. Tanpa hidung, maka ketika nafas berhenti maka matilah manusia itu. Jadi pertama kali Tuhan meniupkan nafas itu melalui hidung. Jadi secara keseluruhan itu bahwa hidup orang Kristen itu adalah bait Roh Kudus yang didiami di dalam tubuh kami, yang didasari 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, diperkuat lagi di dalam Mazmur 23 ayat 1. Di sana berbunyi bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ketika Tuhan memenuhi segala tubuh kita, hidung. Bisa nggak Kristen itu kalau berdialog nggak usah bawa-bawa kitabnya agama lain? Bisa nggak? Itu kan bawa. Itu kitab Mazmur itu kitabnya orang Yahudi. Kejadian itu kitabnya Yahudi. Boleh nggak pakai kitabmu aja? Perjanjian baru. Sekali-kali tampil pakaian sendiri dong. Jangan pakaian Yahudi aja terus dipakai. Oh, jadi menurut Bang Zuma, Mazmur itu adalah kitab orang Yahudi. Oh iya dong. Sejak kapan kitab itu kemudian diwahyukan untuk orang Kristen? Ada-ada aja. Itu kitabnya Yahudi. Coba. Mulai malam ini kamu belajar, saudara. Ketika berdialog dengan kami, jangan gunakan kitab agama lain, coba. Kalau oke. Gitu ya. Kalau saya dengar lagi, saya ngomong lagi nanti. Ya, saya mau meneruskan ini. Berarti Tuhan Yesus itu orang mana? Orang mana? Tidak tanya Yesus. Yesus bukan Kristen. Yang saya tanya kamu, kawanku, yang Kristen ini nggak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Yesus orang Yahudi. Memang kitabnya itu Yesus. Yang saya tanya ke kamu sebagai Kristen, bisa nggak lain kali atau apa ke depan nggak usah lagi pakai kitabnya orang gitu. Itu kan kitabnya Yahudi. Coba pakai kitabmu sendiri. Ya, kan Anda kan bukan Yesus. Ya kami pengikutnya toh. Kata siapa? Loh, kata Alkitab, barang siapa yang mengikut aku? Lah itu ucapan Yesus kepada siapa? Ya kepada muridnya lah. Ya siapa muridnya? Siapa muridnya? Ya termasuk Yohanes. Iya berarti orang Yahudi kan? Yes.
Nah, kamu orang apa? Saya orang Indonesia. Ya berarti bukan kamu. Lah, dia mengatakan Apa? Matius 28. Oh, itu beda. Itu makhluk yang keluar dari kubur. Kalau makhluk yang keluar dari kubur itu ajarannya Roma, Galatia, Filipi. Itu Oke, ajarannya tentukan beda. tema. Kita tentukan tema siapakah yang apakah kami Nggak itu jadi kan tema semedi, biasa. nggak jadi semedi, Jadi kita fokus aja Bang Juma. Jadi lebih enak gitu loh. Iya, sekarang tolong kau tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus mengakui aku diutus kepada seluruh manusia. Ada nggak? Di dalam Bible banyak itu. Mana? Coba tunjukkan, sepotong aja. Di dalam Yohanes 3 itu 16 itu tertera secara eksplisit itu. Apa di situ? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Ya, dunia. sehingga Apakah dia itu- menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Betul? Betul. Nah, Apa Yesus masalahnya? berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak percaya mati dalam dosanya. Aku berkata kepadamu, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak ente? Termasuk orang Israel karena itu bagian dari Kok dunia. jadi ambigu, Cak Ayu. Begini. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Anda percaya kepada Yesus dengan ucapannya itu? Yes. Nah, Anda sendiri orang mana? Oh, Indonesia. Ada nggak Yesus mengatakan aku diutus untuk orang Indonesia? Di dalam konteks yang Anda bawakan itu merujuk kepada orang Yahudi. Nah, memang dia hanya untuk orang Yahudi. Percaya nggak? Percaya nggak? Oke. Percaya nggak? Percaya dulu. Tanya dulu. Percaya nggak? Iya, percaya. Ya udah. Oke. Kalau percaya selesai. Makanya saya katakan, kenapa Anda membawa kitabnya orang Yahudi? Argumenmu bisa saya bantah begini. Ya, bantah memang bisa, tapi data mana? Iya. Saya minta. Iya. Yesus mengaku aku Ini- diutus kepada seluruh umat manusia mana? Kamu mengatakan bahwa Yesus Kristus hanya diutus kepada Bani Israel. Itu bukan saya yang mengatakan, Cak Ayu. Iya. Itu ucapan Yesus. Oke. Sekarang kau bantah Betul. Yesus. Kau bantah, hei Yesus. Iya, Kata siapa lu hanya untuk Bani Israel? Lu untuk gue juga dong. Nah, mana dalilnya? Nah, Kita Yesus bertanya, berdialek. mana ucapan saya yang seperti itu? Apa jawabanmu? Oke. Kita sekarang berdialektika tentang Tuhan Yesus datang kepada siapa sih? Kita sekarang kan membahas itu. Kan dalilnya Dari dalil. respon. Iya. Apa Dari kata dalil Yesus? yang- Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat mana? Bani Israel. Nah, Anda percaya itu? Yes. Ya, sekarang Anda Bani apa? Indonesia. Nah, masuk nggak Anda di situ? Saya bukan orang Israel. Berarti ini Anda, adalah- pertanyaan saya, masuk nggak Anda di situ? enggak. Nah, enggak. Oke, sudah. Berarti- Sekarang saya ya. Berarti Anda adalah Begini, pemahaman Anda Bang Juma. adalah serigala Indonesia. yang nyamar dom. Ya enggak. Lo kok enggak? Oke ya. Saya ini membuka Anda berpikir begini. Anda membawa Yohanes 3 nomor 16, enggak malu bawa data itu. Oke. Coba Anda baca. Kamu jawab dulu ini. Kamu jawab hanya satu pertanyaan ini. Iya, Israel, silakan. oke. Israel bagian dari dunia atau ya atau tidak? Bagian dari dunia, jelas lah. Apaan sih? Betul? Betul. Dia datang melalui bangsa Israel, Ya. kaum Yahudi, Ya. dan dia hadir di sana. Dan Israel Nah, adalah bagian dari Bagian. dunia. iya. Ya kan? Terus? Berdasarkan dalil 3 ayat 16. Ya. Karena Barang begitu siapa yang percaya kepada dia, bukan barang siapa. Lah Karena iya, memang. begitu.
Coba baca dulu. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika anaknya berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, yang percaya kepada ucapan Yesus itu memperoleh hidup kekal atau binasa? Yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Saya menggaris bawah. Berarti ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, Anda percaya atau Anda tidak percaya? Saya nggak membantah argumenmu. Ya, saya sedang bertanya. Saya nggak mengatakan kamu membantah atau tidak membantah. Oke, silakan. Iya. Nah, kamu percaya nggak ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Kamu percaya? Udah. Kamu percaya nggak? Yes. Nah, berarti kalau kamu percaya ucapan Yesus itu, berarti kamu percaya bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Atau kamu jangan-jangan nggak waras? Israel bagian dari dunia apa tidak? Ya apa tidak? Bagian dari dunia. Nah, jadi ketika dia datang, gini, ketika dia datang, ya, melalui kaum Yahudi Israel, artinya bahwa dia menyatakan di dunia harus percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan untuk siapa? Orang Israel. Ya itu Pak tahu. Nah sekarang kamu percaya kalau dia diutus hanya untuk Bani Israel kan? Kamu percaya kan? Loh, dari tadi saya bilang begitu. Nah makanya sekarang saya deteksi otak Anda itu berfungsi atau tidak. Ketika Anda percaya ucapan Yesus itu, saya tanya, apakah Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat yang sesat dari umat Israel? Yes. Nah, Anda sendiri berarti tidak diutus kepada Anda. Karena Israel bagian dari dunia. Kok jadi kayak begitu, Kocle? Yesus diutus menurut Yesus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda katakan Anda percaya. Di situ ucapan Yesusnya hanya, mono dalam bahasa Yunani. Mono artinya hanya, satu doang, hanya kepada Israel doang aku diutus. Kalau ente mengatakan ente percaya ucapan Yesus itu, berarti ente kedudukannya sama seperti saya. Dia Yesus bukan diutus untuk saya, tapi hanya untuk Israel. Dunia harus tahu itu. Bantah lagi ucapanmu sendiri, bantah. Oke. Oke apa? Cara memahami apa? Harus gila gitu. Harus berlawanan. Cara memahaminya harus berlawanan gitu. Ketika Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, kita pahami bahwa Yesus diutus untuk seluruh umat manusia. Gitu maksudmu? Gitu? Semua orang harus kau buat gila. Ikut-ikut kau gila gitu maksudnya? Sudah selesai? Udah. Oke. Jadi apa? Secara universal. Dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa yang percaya bahwa Tuhan mengutus seorang anak untuk Bani Israel, maka dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Betul nggak? Yes. Begitu dong. Berarti kita harus percaya kalau Yesus itu diutus hanya kepada domba sesat bagi umat Israel. Itu hal yang harus dipercaya. Ya, silakan. Boleh. Yang penting pintar. Oke. Kata inti dari ayat Yohanes 3:16 itu hanya satu kata. Besar kasih karunia akan dunia ini.
garis bawahi. Iya. Sehingga apa maksudnya tuh? Dunia. Apa maksudnya? Dunia. Sabar Apa maksudnya? dulu. Apa Sabar maksudnya dulu. dunia? Nanti Anda membantah. Jadi biar saya bernarasi gitu ya. Jadi kata inti dari itu adalah dunia. Dunia itu mencakup secara keseluruhan. Betul. Dan Dunia sesuai harus dari- percaya bahwa sesuai janjinya bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi. mulai ngaco. Ucapan siapa lagi tuh yang kau bawa, Koclo? Dalilnya sudah jelas. Karena begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Sekarang Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Percaya nggak? Iya, saya percaya. Ya sudah, berarti Yesus ini diutus untuk siapa? Dari konteks itu. Saya ulang. Jadi menurut pengakuan Yesus, dia harus dipercayai kalau dia itu diutus untuk siapa? Israel. Udah, titik. Berarti kamu percaya bahwa Yesus diutus bukan untuk kamu kan? Sudah selesai. Saya bertanya, berarti kamu sudah percaya bahwa Yesus itu diutus bukan untuk kamu? Ya, saya juga diutus karena dalilnya banyak sekali. Karena Israel adalah Berarti bagian dari kamu tidak percaya. Berarti kau tidak percaya. Berarti kau binasa. Coba jangan motong ketika saya bernarasi. Enggak perlu. Nah, itu kan. Enggak perlu. Kau mengatakan Dia terjadi dialektika ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu percaya enggak? Percaya. Berarti kamu percaya kalau Yesus itu diutus bukan untuk kamu. Tidak. Berarti kau gila. Kau gila itu namanya. Kamu barusan mengatakan percaya kalau Yesus itu diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya tanya, berarti kalau kau percaya ucapan Yesus tersebut, maka kamu percaya bahwa Yesus diutus bukan untuk kamu. Enggak, Yesus diutus untuk aku juga dong. Hei, otak kau itu perlu ditambal pakai las. Retak otak kau itu, retak. Gara-gara kau menjadi oten. Otakmu gak berfungsi normal. Di sisi lain kau mengatakan kamu percaya ucapan Yesus yang berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel, tapi kamu tidak percaya kalau Yesus itu tidak diutus untuk kamu. Sudah berapa ton dedak kau makan sampai otakmu begini? Sudah. Oke. Coba ya kalau kita berdiskusi saling mendengarkan, saling menghargai. Apa yang saya mau dengarkan di subuh seperti ini di saat saya ngantuk? Saya mendengarkan nenek sihir menjelaskan sesuatu yang tidak menjelaskan tapi mengaburkan, Koclo. Gini Bang Jima. Jadi Anda selesaikan narasimu biar saya selesaikan Oke. Biar terjadi dialog. Dengarkan, waktu saya singkat, saya mau istirahat. Apakah ketika Yohanes 3:16 ini Tuhan mengatakan siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, betul? Yes. Yang tidak percaya kepada Yesus binasa, betul? Yes. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Posisi Anda percaya atau tidak percaya? Percaya. Oke, tepuk tangan. Berarti Anda tidak binasa. Nah, sekarang kita uji apakah Anda pembohong atau Anda itu penipu, apakah Anda itu setan yang suka menipu dan menjerat orang dengan tipu daya. Saya mau tanya, apakah Yesus itu
tidak diutus untuk Anda karena Anda bukan domba yang sesat dari umat Israel. Apa jawaban saudara? Dia datang ke dunia, dia datang ke dunia berdasarkan dalil. Karena dunia itu gini, dunia itu mencangkup segala keseluruhan. Sedangkan Israel itu adalah bagian dari dunia. Dunia harus tahu bahwa Yesus itu diutus kepada siapa? Kepada Israel, karena kepada Israel. Berarti dunia itu mencakup seluruhnya, termasuk mencakup ente kan? Berarti dunia harus tahu Yesus hanya untuk Israel. Dunia berarti ente juga. Berarti ente harus tahu bahwa Yesus untuk Israel saja. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya Yesus tidak diutus untuk Anda yang bukan domba dari Israel? Gimana? Nah, kan mulai teman-teman. Enggak, dari tadi Anda kan banyak Anda adalah bagian dari dunia. Yes. Berarti Anda adalah, kalau percaya, berarti Anda harus tahu, Anda harus menerima, harus ikhlas menerima bahwa Yesus itu tidak diutus untuk Anda, tapi hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Setuju nggak? Diutus kepada Bani Israel, tidak diutus kepada saya. Iya. Ya, kalau dia diutus kepada saya juga datang kepada saya. Karena dia Astagfirullahaladzim. Berarti Anda tidak percaya. Kamu pembohong, berarti kamu munafik, kamu ular tua. Tadi Anda mengatakan saya percaya Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sekarang Anda mengatakan Yesus diutus untuk saya juga. Sementara Anda sadar Anda bukan domba dari Israel. Anda mau saya lempar asbak atau saya lempar tutup panci? Pilih mana? Pilih mana? Hah? Kalau bernarasi itu, pilih mana? Asbak atau tutup panci? Pilih mana? Jika Anda memiliki argumen yang baik, Anda menghargai orang yang... Bagaimana saya mau menghargai penyesat, pembohong, penipu kayak kau? Kau yang menjadikan dirimu dihinakan, dinistakan di sini. Paham? Saya mencoba untuk mengangkat harkat derajatmu, tapi kamu berupaya menjatuhkan dirimu. Kamu mengatakan percaya. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Di mana implementasinya, siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa? Kamu mau binasa? Enggak mau. Berarti mau tidak mau, you kudu wajib percaya ucapan Yesus yang mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau ente tidak mau binasa, maka ente harus ikhlas mengakui Yesus hanya untuk Yahudi, bukan untuk saya. Mau binasa atau mau hidup? Sama begini ya, kalau seandainya Anda menekankan begitu, sama Anda artinya bahwa Anda juga adalah termasuk orang Indonesia. Kenapa Anda menjadi orang Arab? Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Saya manusia. Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Al-Quran tuh yang mengatakan, wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Allah untuk kalian semua. Saya manusia. Berarti beliau diutus untuk saya juga. Nah, saya minta mana ucapan Yesus saya diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Ada nggak? Bagaimana dengan dari surat Ibrahim ayat 4? Dia mengatakan begini. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Itu betul. Itu betul. Ia dapat memberi penjelasan. Itu 100% betul. Sekarang Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad kaumnya apa? Nabi Muhammad kaumnya adalah orang Arab. Arab. Kaumnya Arab. Kaumnya Arab. Al-Quran datang diwahyukan pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, salah nggak? Apakah Anda orang Arab?
Apa orang Indonesia? Saya bukan kaumnya di mana beliau menerima wahyu. Stop dulu. Kamu orang Arab apa orang Indonesia? Saya bukan kaum Arab ketika beliau kemudian menerima wahyu. Nah, itu berbicara. Sekarang saya tanya, itu berbicara dengar, itu berbicara pada saat dia menerima wahyu atau bukan? Aku tidak mengutus seorang rasul melainkan menggunakan bahasa kaumnya. Siapa kaumnya Nabi Muhammad ketika menerima wahyu? Bugis? Ya, Bani Arab. Jawa atau Arab? Bani Arab. Arab. Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab. Ketika Al-Quran datang menggunakan bahasa Arab, dia diutus gak kemudian untuk seluruh umat manusia? Atau tidak? Berdasarkan dalil Ibrahim, dia hanya diutus untuk kaumnya, bahasa kaumnya. Di mana dikatakan saya hanya mengutus kepada kaum Arab? Mana? Benar-benar kulempar kau rok mini nanti lama-lama ya. Tidak ada dalilnya. Ibrahim ayat 4 itu itu tidak dikatakan bahwasanya aku mengutus dia hanya kepada bangsa Arab, koclok. Aku mengutus aku tidak mengutus seorang rasul melainkan menggunakan bahasa kaumnya. Kaumnya Nabi Muhammad pada saat beliau menerima wahyu itu orang Arab, bukan Bugis, Panuan. Mana dia? Lenyap. Dimakan kutu. Mampus. Melayang-layang di permukaan air, Gurunda. Ketika Nabi Muhammad menerima Al-Quran dalam bahasa Arab, kaumnya memang Arab karena dia orang Arab. Salah enggak? Enggak salah. Nah, ketika Al-Quran sudah ada pada Rasulullah, Allah memerintahkan menyampaikan Quran itu kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Itu Al-Quran mengatakan, An-Nahl ayat 44. Paham situ ya? Nah, Yesus mengaku, udahlah kau hancurlah pokoknya. Kau itu belajar lagi, kurangi makan babi, kurangi makan anjing supaya otakmu itu bisa berfungsi. Kau naik lagi. Aku sudah mau istirahat ini. Kenapa saya diturunkan kunci dongker kayak ya udahlah. Ya, hantam Bang Adi. Hantam dia. Hantam otaknya maksudnya, hantam otaknya, jangan orangnya. Udah, kenapa kau diskusi sama guru saya. Ya, karena kau bonyok, kau penipu, kau pembohong, kau penipu. Kau menipu dirimu sendiri tuh. Di saat saya tanya Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya tidak binasa, yang percaya akan apa? Siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Data selanjutnya, dan siapa yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Nah, sekarang kau katakan percaya. Yesus mau dipercaya, kata Tuhannya. Siapa yang percaya Yesus akan memperoleh hidup kekal. Ketika Yesus berkata, aku diutus saya kepada domba yang setar umat Israel. Anda percaya enggak? Percaya. Berarti Anda percaya kalau Yesus bukan untuk Anda. Oh enggak, Yesus untuk saya juga. Gemes aku mah. Itu menjadi udah kau diam. Aku jijik dengar suaramu. Dah. Sut. Kau diturunkan. Kalau orang gila semua ini. Inilah. Kalau percaya orang yang keluar dari kubur jadi pada gila kau itu. Pas Indonesia dibolak-balik demi untuk kepentingan dokter, kasihan juga. Ini sebenarnya anak ini korban. Korban yang salah itu, yang ngajarin dia. Tapi kok ada orang kayak gini hidup bahagia di dunia muka bumi ini ya? Mestinya kalau kamu punya keyakinan kayak begitu jangan diskusi deh, malu nggak bisa didiskusikan itu. Nabrak semua gitu. Yesus untuk Bani Israel, domba yang hilang Bani Israel. Kalau ingin selamat, percayalah seperti itu. Gitu. Tapi dia apa? Ditambah-tambahin asal. Ucu 316. Ucu 316.
Ya. Ojo.